Teh udah mau mulai. Sabar Mas, ini juga aku lagi make upin kan. Sabar dong. Iya ini udah mau mulai. Duh Mas Sony, aku mau curhat sedikit aja. Sebenarnya aku tuh lagi sedih loh Mas. Bener, Sedih. iya sedih banget. Kelihatan sih dari mukanya. Ini kayak di sinetron-sinetron tau gak? Bawaannya tuh kayak mau ku menangis. Iya dia malah nangis. Membayangkan. Itu kelihatan kayak gitu mukanya loh. Duh Mas Sony. Aku jadi ikutan sedih loh ngeliat muka kamu tuh. Jangan nyanyi. Aku tuh tau gak sih sering banget dikatain miskin sama orang-orang gara-gara status ekonomi dan sosial mereka itu jauh lebih baik dari aku. Padahal ya, aku tuh gak begitu. Kalau bahasa istilah gaul sekarang itu sobat miskin. Sering dikatain gitu. Harus ngomongnya sobat miskin. Miss Queen. Iya, padahal aku gak begitu loh Mas. Iya aku tahu. Udah tenang aja. Di sini kan ada guru-guru ya. Nanti kita nggak akan cariin solusi deh pokoknya. Jangan dong, harus dicariin solusinya gimana sih? Iya bener-bener. Oke kita cariin solusinya ya. Iya dong. Nanti kita tanya sama guru-guru ya. Baik jam yang ada di rumah kita cariin solusinya untuk Teh Desi. Kita bahas pagi hari ini temanya adalah aku bukan sobat Miss Queen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Ustadz Maulana pernah dengar nggak? Aku bukan sobat Miss Queen. Iya kan biasanya orang, hai orang miskin. Iya, temanya menarik hari ini. Jadi Teh Desi itu butuh masukan dari guru-guru. Oh, iya, Tadi kenapa, dia kenapa? curhat sama aku. Katanya suka dihina mengenai kemiskinan gitu. Kita bahas pagi hari ini ya jamaah ya. Ustadz nanti akan jawab nih sama jamaah yang ada di rumah nih. Baik langsung aja untuk yang pertama. Aku mau ngasih lihat dulu nih ada tayangan. Ini ngomongin soal kaya sama miskin. Ada tayangan lucu yang mau aku kasih lihat sama jamaah yang ada di rumah. Ini dia tayangannya. Ya Allah, subuh belum bangun nih anak. Ayo, Fagi, bangun, bangun. Ayo, bangun. Ya Pak, ya Pak. Iya, bangun, subuh. Ya Allah, subuh masih belum bangun ini anak. Sholat subuh. Sholat subuh, bangun. Bangun kamu, sholat subuh. Ayo bangun. Ya Pak, ya bangun. Sholat subuh sana. Baik Ustadz Cecep, kita lagi ngomongin masalah Miss Queen dan kaya. Iya. Itu cuma ada dua versi dalam dunia ini kan. Biasanya seperti itu orang menganggapnya. Nah aku pengen tahu kenapa sih Allah menjadikan sebagian orang tuh hidup dalam keadaan Miss Queen, miskin, kekurangan. Dan sebagian lagi dalam keadaan kaya, bergelimang harta. Alasannya apa sih Ustadz Cecep? Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Jadi Allah menguji manusia itu salah satunya adalah dengan sebuah kekurangan. Allah menguji manusia itu adalah dengan kelaparan. Allah menguji manusia itu dengan kemiskinan. Bahkan jangan dikira bahwa kekayaan pun itu juga adalah ujian. Jadi kalau seorang anak diuji di sekolah itu pasti soalnya itu akan ada pilihan. Jadi sebenarnya hidup ini penuh dengan pilihan. Maaf nih, bagaimana dengan kaya, bagaimana dengan miskin? Apakah Allah sudah takdirkan? Sehingga orang nggak bisa kemana-mana, udah pasti miskin aja. Apakah bisa dirubah dia menjadi kaya? Nah ini yang sering orang lupa. Wahadainahu nazdain. Dan kami tetapkan dua jalan. Jadi jalan kaya, jalan miskin. Masing-masing ada jalannya. Kalau dia memilih jalan kaya, maka dia sedang menuju takdir kaya yang akan terjadi. Mirip seperti maaf, bentuk perut saya ini. Kenapa Ustadz? Sebenarnya Allah sudah takdirkan six pack. Oh gitu. Iya, Tapi- tetapi ada jalannya yang begitu berat. Berarti ini pilihan Ustadz. Nah, pilihan saya menjadi tidak six pack. Berarti ada takdir six pack, ada takdir six, seven, eight, nine, ten. Six month. Sebagai bertambah. Nah, 6 itu bulan. semakin bertambah. Jadi ada dua takdir ini yang mana yang menjadi nasib adalah usaha saya. Nah begitupun dengan kaya dengan miskin. Namun yang terjadi adalah jangan pernah kita melihat seseorang. Karena kata Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum.
Jangan, Allah tidak melihat wajah seseorang itu tampan apa tidak. Kalau manusia pasti akan melihat deh. Kalau lihat host kan langsung kan, ih cakep banget Masya gitu. Allah. Kalau lihat saya kan langsung balik lagi ke host. Kan begitu. Enggak juga. Karena lihat cakep mungkin manusia ya. Tetapi Allah hanya melihat apa? Hati dan amalan. Jadi ini yang paling penting. Maka jangan sampai kita dengan orang miskin, kita tidak bergaul dengan orang miskin, kita merendahkan dengan orang miskin, kita menjadi begitu sombongnya kepada dia. Akan tetapi justru dengan orang miskin, kita menjadi bersyukur untuk menjadi ibadah membantu si miskin itu agar dia menjadi kaya. Ini sangat penting sekali. Maka berbentuk adalah ujian dari Allah. Kenapa ada kaya dan miskin? Karena ujian dari Allah. Ini sangat penting sekali. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus belajar. Lihatlah pensil. Pensil itu tidak bisa membuat tulisan sendiri karena dia tidak bisa bergerak. Bagaimana pensil membuat tulisan sendiri? Adalah karena dibimbing oleh tangan. Tangan yang membimbing pensil akan membuat tulisan menjadi indah. Begitulah kehidupan kita. Masya Allah. Kalau hidup kita ingin indah, hidup kita jadi kaya, harus ada pembimbing, harus ada mentor, harus ada pengajar. Mentor. Siapakah mentor terbaik? Allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantaraan pena, mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Makanya saya pernah bertemu dengan orang yang penghasilannya sebulan lebih dari 50 miliar. Ternyata bedanya adalah, maaf ya, Apa Ustaz? dari jam kerja. Oh gitu. Kita sehari jam kerja berapa? 8 jam normal. 8 jam. Kalau dia jam kerjanya berapa? Berapa? Ada yang bilang 20, ada yang bilang 23, ada yang bilang 24. Salah. Jam kerja dia adalah 10.000 jam. Hah? Kok bisa? Karena dia punya ribuan karyawan yang mengerjakan jam kerja dia. Oh. Tepuk tangan tuh Ustaz Cecep. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Bisa dipahami nggak? Bisa. Jadi kenapa dia bisa jadi kaya? Karena dia lebih banyak melakukan jam kerja karena dibantu dan membantu orang lain. Dia memperhatikan ribuan karyawan, ribuan anaknya, ribuan istri dari karyawannya itu. Ini yang membuat menanggung itu yang membuat rezeki jadi kaya. Kenapa kita miskin? Karena maaf, Anda jualan bakso tapi Anda hanya memikirkan satu roda saja. Harusnya Anda didik tetangga Anda untuk jualan roda. Oh iya. Jadi betul. solusi, kita mikirin kok ini corona ini apa ini? Berarti Ini cara kita Allah memang harus mendidik. pintar-pintar mencari solusi dalam hidup ya. Betul. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Cecep. Baik, ibarat kalau misalnya kertas kosong, kita mau penanya tuh kita mau isi gambarnya itu apa? Mau yang bagus atau yang buruk kita yang menentukan ya Ustaz ya, ya. ya. Tapi dan itu juga kita butuh mentor. Biasanya kan kita kalau mau gambar bagus kita harus banyak belajar dulu. Biar gambar kita jadi bagus, jadi nggak asal-asalan. Jadi semuanya indah ke depannya, Masya Allah. Baik, tapi kan kadang-kadang kan kalau kita ngeliat orang kaya ya, mungkin jamaah juga pasti ngerasain yang kayak gitu. Enak ya Allah mobilnya, rumahnya ya. Ustadz pasti pernah ngeliat yang masih orang-orang pasti cerita sama Ustadz kan. Iya, iya. Ustadz tetangga saya enak banget hidupnya, makannya gampang apa segala macam. Akhirnya timbul rasa iri pengen menjadi seperti itu. Itu wajar nggak sih Ustadz? Atau itu cuma ada godaan setan yang akhirnya mempengaruhi kita? Aku mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Izin Ustadz Siap. Langkong, Ustadz Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena Allah menciptakan adanya maaf ada yang kaya, ada yang miskin. Betul tadi kata Ustaz Cecep. Jadi ujian besar buat kita karena kekayaan itu ujian juga. Apakah kita pandai bersyukur? Nah, dan kemiskinan itu juga ujian apakah kita pandai bersabar. Nah kalau begitu ketika ada orang yang hidupnya berlebih, wajar nggak kalau kita ada sifat iri? Jawabannya wajar karena manusiawi. Manusiawi tapi diarahkan dalam sisi positif. Bagaimana kita mengarahkannya supaya tidak jadi apa? Ya iri hati, iri sih iri. Tapi mudah-mudahan tidak jadi iri hati. Iri yang baik, iri yang positif, iri yang memicu untuk berbuat lebih baik. Nah, kalau dia bisa kenapa aku tidak? Itu kan seperti itu. Iri yang membawa dirinya, memacu dirinya untuk bisa melakukan tapi tidak menghilangkan. Sekali lagi, iri tapi tidak merusak. Iri tapi tidak menghalangi rezeki orang. Aku iri sama dia, kalau begitu aku buat fitnah buat jualannya. Aku iri sama dia, tapi iri yang di sini adalah sesuatu kalau memicu buat kita
Kalau dia bisa kenapa aku tidak? Dia kan aduh sama-sama kok. Dengan guru yang sama, dengan waktu yang sama. Rata-rata kan 24 jam. Tidak ada yang beda. Tapi bagus tadi solusinya. Mantap banget. Keren ya Ustadz ya. Keren. Alhamdulillah. Jadi 24 jam tapi kerjaan semua waktunya orang dia kasih. Artinya inilah menjadikan kita seberapa waktu yang kita gunakan. Nah ketika timbul iri, tinggal bagaimana kita menyikapi iri itu. Apakah irinya itu dalam hal baik? Karena kan ada memang iri yang diperbolehkan. Iri dalam kebaikan dalam hal apa? Bersedekah. Punya harta tapi di jalannya yang bagus. Diarahkan kepada yang bagus. Lantas iri dengan ilmu yang dimanfaatkan untuk orang banyak. Jadi ini luar biasa. Sehingga ketika terjadi iri ini mengantarkan diri kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukankah kita diminta untuk fastabiqul khairat? Berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi ingat sportif. Jangan melakukan kecurangan. Sehingga mau juara tapi ditahan kakinya orang sampai dia terjatuh temannya. Ada orang, alhamdulillah terima kasih banyak, justru bisa saling bantu-membantu dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini yang bagus. Ada contoh enggak usah jauh-jauh, ada Ustadz Blanko yang alhamdulillah baru-baru naik pangkat. Ya. Masya Allah, alhamdulillah selamat Ustadz. Nunggu syukurannya. Amin ya Allah. Itu kan dididik, dipicu, sama-sama digembleng. Bagaimana dia diatur, tapi tidak ada saling sikut menyikut kok. Nah, kenapa dia bisa? Sehingga motivasi ini mengantarkan kita untuk jadi jauh lebih baik. Kenapa di sekolah ada namanya sebutan peringkat lah, ada namanya kelas ini, kelas ini. Kalau di pesantren, kalau biasanya kalau di kelas memang ada berkelas. Tapi kalau pengajian di pesantren kan disamaratakan. Nah, sama dalam hal ini. Sehingga memicu, bisa jadi yang muda itu jauh lebih baik. Bisa jadi. Berarti dia lebih bersungguh-sungguh. Artinya nilai kesungguhan di situ yang kita lihat. Makanya mohon maaf tanpa menggurui. Hanya sekedar mengingatkan. Jangan timbul kesombongan yang artinya merendahkan orang lain. Nah, jangan timbul lagi yang namanya asad. Jangan timbul lagi yang namanya mohon maaf. Sampai melakukan sesuatu yang berbuat berupa kecemburuan yang berlebihan. Nih, cemburu boleh, kan di hati kan. Ya. Tapi cemburu yang berlebihan itu yang bahaya. Makanya katanya di hati aja, Di hati jangan aja. sampai melewati bibir. Kapan melewati bibir sudah bukan lagi. Orang dalam hati doang. Coba pinjam kata-katanya, ngomong dong. Apaan sih tuh orang tuh? Punya kayak gitu. Awas aja aku bakalan kayak gitu juga. Nah, itu. Orang tahu, enggak kan? Enggak. Dalam hati Enggak. aja ya Ustadz Dalam ya? hati aja. Tapi kalau kapan sudah dikeluarin, itu kejadian. Iya sih, kadang-kadang aku masih suka kayak gitu Ustadz. Tapi kadang ngeliatnya, ih enak banget jadi dia. Tapi motivasinya aku pengen kayak gitu biar anak-anak aku pun bahagia nanti, senang bisa biar bisa bantu banyak orang. Seperti itu Kalau itu sebenarnya. nggak apa-apa ya Ustadz ya? Nggak apa-apa, jadi memicu untuk jauh lebih baik. Masya Allah. Tapi Ustadz terima kasih sudah mengajarkan kalau berlomba-lombalah dalam kebaikan dan kita terbang tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Oke, siap. Jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan lagi. Nah kadang-kadang tuh orang di rumah pasti jamaah suka bertanya-tanya nih. Aduh enak banget ya jadi orang kaya. Kayaknya selalu dimudahkan dalam segala hal. Nah aku nanti mau nanya nih sama Ustadz Blangkon Loreng. Kenapa seperti itu? Tapi sebelum dijawab, ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat sama Ustadz Blangkon Loreng. Siap ya? Siap. Jamaah mau lihat tayangannya? Langsung aja, ini mengenai kehidupan orang kaya versus orang miskin. Ini dia tayangannya.
Allah, dari tayangan itu kita sama-sama lihat seperti yang tadi aku sebutin tuh Ustadz. Kenapa orang kaya lebih dapat kesempatan dan keberuntungan lebih dibandingkan orang yang maaf yang kurang mampu atau tidak punya Ustadz. Nah aku mohon penjelasannya dari Ustadz Blangkon Loreng. Silakan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, Ye, jamaah, ye, jamaah. ye. Alhamdulillah. Ini di rumah pun ini Mas Soni yang jawab juga keras, Banyak, ya banyak. keras ya. Jutaan orang Ustadz, Betul. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Al khairu wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu bapak jamaah ingkang insyaallah pinaringan rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita membahas satu tema yang luar biasa dan itu faktual terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu aku bukan sobat Miss Queen. Miss Queen. Padahal miskin gitu Padahal aja miskin. ya. Kalau saya punya istilah kismin. Kismin, baik. Miss Queen. Versus antara miskin dan kaya. Tadi kita sudah lihat tayangannya bahwa kenapa sih di dunia ini Allah menciptakan ada orang kaya, menciptakan ada orang miskin. Ini semua adalah sunnatullah. Jamaah ingat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sampun ngendikaaken. Allah sudah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un." Memang hidup di dunia ini ada satu ujian. Diberikan ujian menjadi orang kaya, diberikan ujian menjadi orang miskin. Begitu kan? Bagus Oh, ya saya bilang mengikuti miskin kan? ya. Iya, benar, Oh, benar. itu kan memang lagi trendy. Ya. Wah, miskin. Antara orang kaya dan orang miskin, antara al-ghina wal faqra, antara orang kaya dan orang miskin memang secara kehidupan berbeda. Kalau orang miskin serba kekurangan, orang miskin serba perjuangan. Tetapi kalau orang kaya tadi dilihat itu, anak-anak orang kaya bergelimang harta, duitnya. Kalau kita orang miskin sulit untuk mencari duit, tapi kalau orang kaya sulit menghabiskan duit. Luar biasa banget sulit menghabiskan. Halo jamaah, Ye. jamaah, Ye. semangat betul saya membahas ini. Silakan. Betul. Baik. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Ini merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sampun ngendikaaken bahwa semua itu faddalallah ba'dakum ala ba'din fir rizki. Memang antara satu orang dengan orang yang lain itu akan dibedakan antara kefadolahannya tentang rizkinya. Orang miskin ya pasti duitnya kurang. Orang kaya pasti duitnya banyak. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua itu adalah merupakan hal-hal materialis. Tidak bisa dihubungkan dengan ukhrawiyah. Kalau di dunia pasti orang yang punya jabatan, orang yang punya pangkat, orang yang punya kedudukan, orang yang punya relasi akan lebih dimudahkan daripada orang yang tidak punya duit, tidak punya pendidikan dan seterusnya. Karena memang Dunia. dunia. Boten sakit dipun pungkiri, tidak bisa Kiri. dipungkiri. Memang itu faktanya. Nah bagaimana kita menghadapinya? Hadapi dengan kesabaran. Lebih sabar. Ya sabar. Sabarnya bagaimana Ustadz? Apakah kemudian kita menjadi orang miskin sabar begitu aja terus dalam kemiskinan kita? Ya enggak. Enggak. Kita bersabar dan berusaha. Bersabar dan berusaha. Kenapa? Karena kita pun pengen menjadi orang yang beruntung. Orang yang kaya, orang yang mempunyai, taruhlah belum punya rumah, pengen punya rumah, belum punya istri, pengen punya Istri. Enggak, saya enggak menyinggung. Enggak menyinggung. Enggak menyinggung. Belum punya kedudukan, pengen punya kedudukan. Tapi kenapa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang miskin ini senantiasa menjadi orang-orang yang terhinakan ketika di dunia. Itulah sifat manusia. Makanya manusia itu cuman melihat hal-hal yang secara zahiriyah, secara materialis. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagunya sedikit. Hei jangan mentang-mentang punya. Oi. Memandang orang
hanya dengan sebelah mata. Nggak usah banyak-banyak, ini durasi nih. Oke, baik. Berarti emang kita nggak boleh memandang sebelah mata Nggak itu. boleh, kenapa? Kita makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti memang- Semuanya sama di hadapan Allah subhanahu wa wa ta'ala. ta'ala. Berarti Insya Allah begitu mas. kita emang harus lebih sabar dalam segala hal ya. Betul. Mungkin Kita aku harus sikapi. mandangi gini sih, kebanyakan orang tuh kayak lebih ngelihat kelebihan orang lain ya. Padahal setiap orang punya kelebihannya masing-masing gitu. Jadi fokusnya sama kelebihan orang lain. Padahal seharusnya kita lebih fokus sama kelebihan kita supaya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya kehidupan kita menjadi lebih baik kali ya Ustadz ya. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Ini Ustadz ngasih bridging yang lumayan bagus banget. Pasti nanti akan dibahas lagi lebih dalam sama Ustadz Insya Blangkon Allah, Loreng. insya Masya Allah. Allah, insya Kita Allah. tunggu ya jamaah yang ada di rumah. Baik, sekarang sedikit aja aku mau tanya. Aku penasaran soalnya bahas masalah pensil tadi nih sama Ustadz Cecep nih. Katanya kan kita yang menentukan tuh garis hidup kita nanti mau gambar kita mau seperti apa kan. Kayaknya abis ini tukang pensil aku nih laris nih. Baik, Ustadz Cecep, roda berputar. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Seperti yang tadi Ustadz Cecep sedikit jelaskan, emang benar-benar bisa ya kita yang menentukan nasib kita melalui pensil itu? Bisa. Bisa. Bagaimana penjelasannya? Ya. Nanti setelah yang satu Aduh, ini. kirain sekarang. Baik, nanti ya janji ya. Kalau gitu jamaah, jangan kemana-mana ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.